Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diringankan langkah kaki kita bisa menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah. Suatu kenikmatan yang luar biasa bisa mengawali hari ini dengan sama-sama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, zikir kita, doa kita, dan menyempurnakan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Khasa'is, yang mana pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan hal-hal yang diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dan tidak diwajibkan kepada umatnya. Hari ini adalah hal-hal yang diharamkan Allah kepada Nabi Muhammad, tapi untuk umatnya tidak haram. Ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita sebagai umatnya itu tidak haram. Dalam kitab ini disebutkan ada kurang lebih 13 hal yang Allah haramkan kepada Nabi namun tidak diharamkan kepada umatnya. Di awal-awal kajian ini kami sempat jelaskan khasa'is ini maksudnya adalah beberapa aturan Allah, ya, atau hal-hal yang Allah khususkan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Ini penting. Mengapa? Artinya tidak semua yang dilakukan Nabi kita sebagai umatnya meniru. Tidak semua. Selama ini kan dalam pikiran kita semua yang dari Nabi kita tiru. Enggak. Ada beberapa hal, ya, yang dilakukan Nabi justru umatnya nggak boleh meniru. Yang seperti kita jelaskan beberapa waktu lalu, menikah lebih dari 4 itu jangan ditiru. Jangan dengan alasan sunnah Nabi ini, aku nikah 9 orang. Nah, itu sesat. Ada kan di Jawa Timur kalau tidak salah, nikah sampai 9 orang alasannya sunnah Nabi. Dia tidak memahami ada sunnah-sunnah, ada hal-hal yang Allah khususkan hanya untuk Nabi. Umatnya tidak boleh niru. Dan yang khusus ini ada yang halal, ada yang haram, ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang makruh. Sedangkan bagi umatnya berbeda. Minggu lalu misalnya kita jelaskan sholat tahajud itu bagi Nabi Muhammad wajib. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan di antara di sebagian malam bangunlah Muhammad untuk tahajud, ya, fatahajjad nafilatan sebagai tambahan kewajiban laka, untukmu saja. Kalau umatnya tidak wajib. Kita kalau sholat tahajud hukumnya apa, Pak? Sunnah, baik. Untuk kita sunnah, untuk Nabi wajib, ya, dan lain sebagainya. Pada pagi hari ini hal-hal yang diharamkan Allah untuk Nabi, untuk umatnya ada yang makruh, ada yang boleh. Yang pertama, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam bitahrimi az-zakati was-sadaqati alaihi wa ala alihi wa ala mawalihi wa ala mawali alihi. Kekhususan
yang Allah tetapkan kepada Nabi Muhammad berupa keharaman menerima zakat dan sedekah. Keharaman ini berlaku untuk Nabi dan keturunan Nabi Muhammad dan budak-budak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diharamkan memakan zakat ataupun sedekah. Banyak sekali dasar hadisnya dan kami sebutkan di antaranya saja. Fa'an Muttalib ibn Rabi'ah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, inna hadhihi as-sadaqat, sesungguhnya sedekah-sedekah ini atau zakat-zakat ini, innama hiya ausakhun nas, sesungguhnya dia adalah kotoran-kotoran manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad, dan sesungguhnya sedekah-sedekah tadi tidak halal bagi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Jadi habaib itu Pak, habib-habib itu yang terkonfirmasi, terverifikasi sebagai keturunan Rasulullah, itu haram menerima sedekah. Tidak boleh. Menerima zakat pun tidak boleh. Ya. Kenapa di sini disebutkan? Karena itu ausakhun nas, itu kotoran. Kenapa kotoran? Karena ketika seseorang mengeluarkan zakatnya, tujuannya apa Pak? Membersihkan harta. Berarti yang dikeluarkan apanya Pak? Kotoran. Tidak pantas dengan makom seorang nabi menerima kotoran manusia. Kotoran bukan kotoran WC Pak Kan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambil zakat mereka dari orang-orang kaya itu untuk apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka. Namanya mensucikan berarti membuang kotoran. Nah, kotoran yang ini nih jangan diinjuk Nabi. Tidak pantas dengan ini hikmahnya Pak ini hikmahnya dengan makom nubuwah, makom kedudukan seorang nabi. Hadis yang lain ya banyak, saya sebutkan beberapa saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali ya disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi syai'in, jika ada orang datang membawa sesuatu, ya Rasulullah silakan dimakan. Rasulullah selalu bertanya, as-sadaqatun am hadiyah? Am sadaqatun hiya am hadiyah? Ini sedekah apa hadiah? Kalau sedekah, fa in qalu sadaqah, kalau yang ngasih tadi berkata ini sedekah ya Rasulullah, lam yakul, beliau enggak makan. Wa in qalu hadiyah akal, tapi kalau dikatakan itu hadiah, beliau makan. Makanya setiap datang Nabi Muhammad SAW nanya dulu, ini sedekah apa hadiah? Kalau sedekah beliau tidak mau terima, tapi kalau hadiah beliau terima, dan sunnahnya mengajak sahabat yang lain melok makan. Jadi kalau ada orang datang memberikan sesuatu, Rasulullah akan bertanya, ini sedekah? Kalau begitu sedekah langsung diserahkan, menjauh baik sahabat-sahabat Nabi. Tapi begitu dikatakan itu hadiah, Nabi akan nyicip sebagiannya akan diberikan kepada para sahabat. Bapak ingat kisahnya Salman Al-Farisi ketika dia mencari hidayah, kemudian terakhir mendapatkan petunjuk, ada seorang nabi yang akan datang di negeri, akan tumbuh buah-buah kurma di sana. Ciri-cirinya disebutkan 3. Salah satunya kalau ketemu tersenyum, kalau dikasih sedekah menolak, dan ketiga di punuknya ada khatamun nubuwah, ada cap kenabian, semacam daging agak tumbuh ya, ukuran telur puyuh, telur burung dara lah kurang lebih, itu ada di punuk Nabi Muhammad SAW, di punuk ya, ya. Tengkuk ya. Akhirnya disaksikan semua. Salman Al-Farisi begitu pertama kali berjumpa Nabi, Nabi langsung melempar senyumnya. Kayak beberapa hari kemudian membawa sekantong kurma menyedekahkan ke Nabi. Nabi bertanya, shadaqah am hadiyah? Begitu beliau menjawab, shadaqah ya Rasulullah. Oh, aku tidak makan shadaqah. Kata Salman, oh sudah benar nih, udah 2 nih, tinggal yang ketiga. Saat itu ada seorang sahabat di Madinah meninggal dan Nabi yang memakamkannya. Begitu Nabi memakamkan dan turun ke
liang kubur, beliau buka itu sorbannya. Begitu dibuka sorbannya, terlihat di punuk Rasulullah ada cap kenabian, khatamun nubuwah. Langsung bersyahadat Salman Al-Farisi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiga-tiganya ada. Nah, ini menegaskan juga terkait tentang seorang nabi dan keluarga nabi tidak menerima sedekah. Tapi kalau lebih mendalam lagi secara fikihnya, apakah Ustaz, misalnya aku kenal ada seorang Habib misalnya, hidupnya susah nih ya Ustaz, aku bisa bantunya unjuk zakat nih lah. Mak mana boleh nggak mereka menerima zakat para habaib itu? Ya, saya tadi kutip beberapa referensi. Kaifa law kana alu bait minal fuqara? Bagaimana jika keturunan Rasulullah ada yang miskin, yang susah sekali hidupnya, fakir? Pendapat madhab Imam Malik, Malikiyah, memberikan keringanan. Memberikan keringanan untuk boleh menerima zakat dan sedekah tadi. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i dua pendapat. Satu mengatakan tidak halal meski dia susah. Pendapat yang kedua mengatakan halal. Mungkin ada yang bertanya, lalu mereka nggak dapat apa-apa dong Ustaz? Oh tidak. Salah satu alasan Pak mengapa para keturunan Rasulullah atau Rasulullah sendiri tidak menerima zakat, bahkan budak-budaknya, ini hamba-hambanya, hamba sahayanya, itu tidak menerima zakat karena Rasulullah diberikan Allah khumusul khumus, yani 1/5 dari harta rampasan perang. Jadi kalau perang mendapatkan kemenangan, langsung dari Allah 1/5 buat Nabi Muhammad. Cukup itu Pak untuk membuat Rasulullah dan keturunannya tidak menerima zakat. Kemudian dalam kitab ini disebutkan ada dua alasan lagi selain tadi ya, ada satu alasan lagi kenapa Rasulullah dan para sahabat dan keturunannya tidak menerima sedekah. Satu tadi karena itu dianggap membersihkan kotoran harta. Gitu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga, bersihkan harta itu, keluarkan zakat maksudnya. Yang kedua, fas-shadaqatu tu'ta 'ala sabilit tarahhum al-mabni 'ala dhullil akhidh fa-abdalu 'anha bil ghanimatil ma'khudhati bi tariqil 'izzi wasyaraf al-mumbi' 'an 'izzil akhidh wa dhullil ma'khudh minhu. Alasan yang kedua, karena sedekah itu identik gitu Pak ya, yang memberi di atas, yang diberi tangan dari di bawah. Sekali lagi, kalau sedekah itu identiknya apa Pak? Ada kemuliaan yang didapat si pemberi, ada sedikit kehinaan, kerendahan bagi yang menerimanya. Apakah pantas seorang Nabi Muhammad SAW diposisikan semacam itu? Tetapi kenapa kalau ghanimah, harta rampasan perang tadi boleh? Karena orang yang mengambil harta rampasan perang, menerima rampasan perang, itu mengambil dengan kemuliaan. Karena dia menang, karena dia berhasil, sehingga wajar menerima. Hadiah. Hadiah itu dalam syariat kita kan apa bedanya hadiah sama sedekah? Sedekah itu identik pemberian orang yang mampu kepada yang tidak. Kalau hadiah itu tidak disyaratkan itu. Hadiah itu pemberian orang dalam rangka mengapresiasi, meski yang diberi ini kadang lebih kaya daripada, lebih tinggi derajatnya daripada yang memberi. Kita kalau ngasih hadiah, kadang-kadang ngasih hadiah ke bos, ngasih hadiah ke wong tua, misalnya mengasih hadiah. Kalau hadiah tidak mengidentikan si penerima itu hina atau rendah. Tapi kalau sedekah ada kesan itu, maka tidak menerima. Kira-kira jelas Pak? Insya Allah. Ini informasi ya, ilmu. Yang kedua ya, ini karena banyak saya mungkin cepatkan lagi. Ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam bitahrimi akli ma lahu rihun karihah. Kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diharamkannya memakan sesuatu yang berbau tidak enak. Yang berbau tidak enak. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW dihidangkan satu sayur-sayuran, begitu dicium baunya nggak enak, Nabi langsung nggak mau. Ditolak, apakah ini haram ya Rasulullah? Nggak. Kul kalian, makanlah kalian. Nah ini makna artinya. Kul artinya untuk umatnya
Boleh, silakan makan. Fa inni unaji man la tunaji. Sesungguhnya aku bermunajat kepada Allah. Sedangkan kalian ya munajatnya sekali-kali. Kalau aku nih setiap detik adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kisah yang sangat masyhur yang kita pernah mendengar, setibanya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, beliau menginap di rumah seorang sahabat bernama Abi Ayyub Al-Ansari. Ketika menginap di rumah itu, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari selalu mengirimkan makanan ke kamar Rasulullah. Dan Rasulullah sengaja menyisakan sisa makanannya, Pak, untuk diberikan kepada Abi Ayyub. Begitu diterima oleh Abi Ayyub, terlihat makanan itu dimakan oleh Rasulullah dan masih ada sisa. Ya, yatatabba tabarrukan, yani yatatabba, mencari bekas tangannya. Oh, ini bekas tangan Nabi dimakannya, bekas tangan Nabi dimakannya. Mencari berkah, dan itu boleh dalam syariat kita. Ini hadisnya Sahih Bukhari. Ya, yatabarrak, mencari keberkahan. Ya, pastinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dimakan. Tapi suatu ketika, ya Rasulullah, lam ara athara asabi'ik. Kata sahabat Abi Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, kok aku kali ini tidak melihat sisa tanganmu, tidak menyentuh makanan ini. Dicari loh, kok nggak disentuh sekali sama Nabi. Apa jawaban Rasulullah SAW? Inni wajadtu minha riha thawmin. Karena aku mencium bau bawang putih. Mencium bau bawang putih. Lima tab'atsu ilayya ma la ta'kul. Lalu mengapa engkau izinkan aku untuk makan sedangkan engkau sendiri tidak memakannya? Innahu ya'tinil malak. Karena saya ini sering didatangi malaikat Jibril nak ngenjuk wahyu aku, sedangkan malaikat tidak mau bau itu. Tidak mau. Akhirnya bertanya lagi dalam riwayat lain, ya Rasulullah, haramun huwa? Berarti haram dong saya makan bawang putih ini. La, walakin akrah rihahu. Tidak haram, kalian silakan makan. Tapi kalau saya tidak suka, aku membencinya. Nah, ini dari hadis ini disimpulkan, dipahami, ya, Nabi dilarang, haram hukumnya, bukan sekedar dilarang makruh, untuk memakan yang berbau menyengat. Ya, apa dia? Kalau kita dikiaskannya ya pete, ya jengkol, ya. Nah, bagaimana untuk umatnya? Kalau tadi sedekah untuk Nabi haram, untuk umatnya boleh. Boleh. Tapi kalau yang ini haram untuk Nabi, bukan boleh untuk kita, makruh. Makruh saja, terutama menjelang sholat. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man akala thawman aw basalan falyatazilna aw falyatazil masjidana, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, jangan dekati kami dan silahkan tinggalkan masjid kami, jauhi masjid kami. Makruh. Ya, nak baca amin, Pak, amin. Galau-galau bau pete, kabau, tapi enak loh Pak Ustadz, ya enak, makan lah, tidak apa-apa Pak, itu tidak haram, cuma kaget langsung gosok gigi. Duren haram Pak Ustadz? Tidak haram, cuma kalau dimakan sebelum sholat, kemudian tidak gosok gigi, datang ke masjid, bikin uang tidak konsen baik, uang sebelah ini bisa makan duren caknya. Nah, ya. Yang berikutnya, ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam bitahrimil akli muttaki'an fi ahadil wajhain. Diharamkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk makan sambil bersandar. Ini bagi Nabi, main ini Pak, haram. Bagi umatnya makruh. Ya, nah, ini bukan sekedar minum, ngerokok. Wah, lengkaplah itu Pak. Ya, bagi Rasulullah SAW, dan itu disebutkan dalam hadis Rasulullah, ama ana, adapun saya, fala akulu muttakian, maka saya tidak makan dalam kondisi menyandar. Kenapa? Karena muttaki, yakni duduk sembari bersandar tadi, itu dihalalkan untuk kita dan untuk di surga baik kage Pak. Ya, di surga. Muttaki'ina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Muttaki'in itu sifatnya ahli surga kakek. Sebagaimana khamr haram di dunia, nanti halal di akhirat. Yang berikutnya, yang keempat, Nabi haram menulis dan haram membuat syair. Menulis
Nabi diharamkan. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Ya, Nabi itu disifati oleh Allah dengan ummi. Ummi itu la yaktub wa la yaqra. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Kenapa Ustaz Nabi diharamkan menulis? Ya, karena itu bagian dari kemukjizatan Nabi. Agar jangan sampai dituduh Quran itu karya tulis Nabi. Kan sebagaimana orang orientalis, wong barat menuduh Quran itu karyanya Muhammad, ngaku-ngaku baik dari Tuhan. Bukan, itu buatannya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dianggap semedi di Gua Hira, mencari inspirasi, kemudian dia nulis dewek. Biar diterima tulisannya ini, kaget dia ngaku ke kaumnya, aku dapat dari Tuhan ini. Nah, itu tuduhan wong barat. Ya. Tapi kalau kita meyakini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menulis dan tidak juga membuat syair sebagaimana kebanyakan orang jahiliyah saat itu. Ya, orang Arab itu Pak, salah satu ya Arab jahiliyah saat itu, salah satu budaya yang sangat dibanggakan adalah syair. Pandai sekali membuat syair. Sampai dulu dikenal dengan sesuatu yang disebut dengan mu'allaqat. Mu'allaqat itu ada pasar namanya pasar Ukaz. Ya, mereka saling berlempar syair. Ya, kalau kita puisi lah Pak ya, kurang lebih. Nanti yang menang dituliskan dengan tinta emas, digantung di Ka'bah. Makanya disebut dengan mu'allaq. Mu'allaq itu dalam bahasa Arab artinya yang digantung. Mu'allaqat. Ya. Ada 7 mu'allaqat yang sangat terkenal di bangsa Arab, bahkan itu dimanfaatkan bagi orang yang mau menafsirkan Al-Quran. Saking bagusnya bahasa itu. Ya. Dan haram bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah, begitu dalam Al-Quran. Kami tidak ajarkan Nabi Muhammad syair dan tak pantas untuknya membuat syair. Ya. Wa ma huwa biqauli syair. Quran itu bukanlah ucapan penyair. Ya, dan sebagainya. Oke. Yang berikutnya yang diharamkan Allah khusus untuk Nabi Muhammad. Kalau kita boleh nggak Pak buat syair? Boleh. Bapak boleh nulis nggak Pak? Ya boleh, bahkan sebagian dalam kondisi tertentu bisa wajib. Ya, tapi bagi Nabi Muhammad sampai meninggal tak satu huruf pun ditulis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau punya sekretaris, katabatul wahyi, para penulis wahyu. Siapa di antaranya? Sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Zaid bin Thabit. Jadi kalau turun wahyu, Ubay, Zaid datang, tuliskan, dituliskan. Bahkan dulu Rasulullah mengutus Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk belajar bahasa Syrianiyah dan bahasa orang-orang yang Ibrani, orang-orang Yahudi. Untuk apa? Kalau Nabi ngirim surat, pacak, ada yang bisa pakai bahasanya. Rasulullah sendiri ya menjaga keummiannya gitu ya, menjaga ketidakbisaannya untuk membaca dan menulis. Yang kelima, ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam bitahrimi naz'in li ummatihi idza labisaha qabla an yuqatil. Haram bagi Nabi kalau sudah pakai baju perang ngebatalin perang. Haram bagi Rasulullah kalau sudah pakai baju perang, nak perang kemudian kita batal beh. Ada kisahnya Pak. Kisahnya begini, saya bacakan hadisnya. Ra'aitu ka'anni fi dir'in hasinatin wa ra'aitu baqaran tunhar. Aku mimpi, kata Rasulullah, aku menggunakan baju perang yang sangat kokoh dan aku melihat ada seekor ya sapi yang sedang disembelih. Fa'awwaltu, aku pun tafsirkan itu bahwasanya pakaian yang kokoh itu yang kupakai tadi, ku tafsirkan itu adalah kota Madinah. Tafsiran baju yang bagus, yang kuat tadi bagi Rasulullah ditafsirkan itu menunjukkan kota Madinah yang akan menjadi benteng kita nantinya, akan menjadi tempat kita yang mengembangkan Islam. Adapun sapi yang disembelih, wallahi demi Allah ini ada kebaikan, kata Rasulullah. Kemudian
Para sahabat berkata, "Lau anna aqamna bil Madinati." Kalau kita sudah tinggal di Madinah nanti. Ya, kita sudah tinggal di Madinah. Fa in dakhalu alaina fiha qatalnahum. Kalau ada musuh yang datang mau menyerang kita, kita akan perangi. Kalau ada musuh yang mencoba-coba masuk ke kota Madinah berniat untuk memerangi kita, qatalnahum, kita akan perangi. Tahu-tahu sahabat ini nyeletuk, Pak, nyeletuk yang membuat Nabi tidak senang. Apa itu? Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ma dakhala alaina fiha fil jahiliyati fa kaifa yadkhul alaina fiha fil Islam." Musuh-musuh itu enggak pernah menyerang kami dalam ketika kami dulu di jahiliyah. Bagaimana mungkin mereka menyerang kami sedangkan kami sudah masuk Islam? Ini kesannya dulu baik kami masih jahiliyah. Ini apalagi masuk Islam. Ya. Ada semacam kendur semangat nak perang itu, Pak. Ketika diserang, akhirnya Nabi berkata, "Sya'nukum idzan." Ya sudahlah, terserah kalian kalau begitu. Terserah kalian. Akhirnya Nabi menggunakan baju perangnya itu. Pakai baju, falabisa li ummatih, di depan para sahabatnya, faqalatil ansar. Akhirnya sahabat Ansar berbisik-bisik di antara mereka, "Woi, kita ini sudah nolak perintah Nabi. Kita sudah mengucapkan kalimat yang enggak enak kepada Nabi. Kalau Nabi nanti kesinggung." Faja'u ila Rasulillah. Akhirnya mereka pun mendatangi kepada Rasulullah. Faqalu, "Ya Nabi Allah, sya'nuka idzan." Ya Rasulullah, terserah engkau ya Rasulullah. Kalau tadi kan kata Nabi, ya sudah terserah kalian. Dibalik, ya Rasulullah terserah. Kemudian Nabi berucap, "Innahu, sesungguhnya laisa linabiyyin, tidak pantas bagi seorang nabi, idza labisa li ummatih, kalau sudah mengenakan baju perang di depan umatnya, an yadha'aha hatta yuqatil, melepasnya sampai ia perang." Nah, ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lah siap-siap, lah baju perang, lah macam-macam, tahu-tahu diajak mau damai, ya sudah balik baik. Kalau Rasulullah sudah makai, ya tidak akan melepasnya. Kira-kira jelas Pak, insyaallah. Insyaallah. Yang berikutnya, ya, ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam bitahrimil manni liyastakthir. Dilarang Nabi, ya, bersedekah dengan mengharap balikan yang bertambah. Disebutkan dalam Al-Quran, wala tamnun tastakthir. Ya, apa itu makna tamnun? Ay la tu'ti syai'an litatallubi atau litatluba akthar minhu, lianna dhalika la yaliqu bimaqabika, ya, liittisafika bil makarim. Ya Muhammad, jangan pernah kamu memberi sesuatu dengan mengharap kembali. Nah, kurang lebih begitu. Yang lebih. Kalau kita boleh nggak Pak? Nunjuk uang, tapi hatinya berharap balasan yang lebih. Ya, banyak nih ini. Dan itu nggak ada masalah bagi kita, tidak ada masalah. Halal bagi umatnya. Misalnya punya bos lagi ulang tahun, aku nunjuk hadiah lah. Kaget pas aku ulang tahun, biasanya dia nunjuk lebih besar lagi. Boleh yang semacam itu dilakukan oleh umatnya, boleh, nggak ada masalah. Tapi Nabi ketika memberi sesuatu tak boleh mengharap dibalas dengan sesuatu yang lebih besar. Orang yang ngirim rantang saat undangan itu apa dia niatnya itu Pak? Kadang-kadang dulu niatnya uang nunjuk rantang itu mengkhususkan, mengistimewakan uang itu. Bergeser niat itu, nembak bahasanya sekarang tuh. Nggak tahu kalau di Palembang ya, di Lampung itu kalau uang dikirim rantang, malu nak ngenjuk 100, 200 Pak, pacak 300 kondangan. Nah, itu makanya jangan ditembak uang katanya. Nah, boleh kita lakukan? Boleh saja. Ya terserah, itu halal. Tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu haram. Ya. Disebutkan dalam kitab ini, la tu'ti, jangan kau beri syai'an, sesuatu ya Rasulullah, litatluba, karena kamu ingin meminta, akthar minhu, lebih banyak dari apa yang kamu beri. Lianna dzalika, karena hal itu, la yaliqu bimaqamik, tidak pantas dengan kedudukanmu, littisafika bil makarim, karena engkau memiliki sifat-sifat yang sangat mulia.
jangan sampai ternodai dengan hal tersebut. Yang berikutnya, banyak ini Pak, tidak tahu teburu lain. Ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam bitahrimi maddil ain ila man matta'a bihin nas. Diharamkan bagi Rasulullah untuk memandang lama-lama sesuatu yang menjadi kenikmatan dunia bagi manusia. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Kita nih Pak misalnya Pak jalan gitu, jengok mobil bagus misalnya, wih bagusnya nih, pintunya, kacanya bagusnya nih, lampunya, boleh nggak Pak kita gitu Pak? Boleh. Nabi tidak pantas sama itu. Nabi tidak pantas. Bahkan ketidakpantasan itu ada larangannya. Bahkan larangannya tidak sekedar makruh, sampai haram. Ya, kalau kita banyak Pak galau-galau dilihatnya. Uang bangun rumah bagus, woi profilan galau rumah ini, mahal pasti ini. Oh, tidak berseri lagi uang yang punya ini. Tidak berseri. Itu kita itu Pak. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang. Ai la tanzur bi'ainaika, maknanya adalah jangan engkau melihat ya Muhammad dengan kedua matamu ila ma a'tainahum, kepada apa yang kami berikan kepada mereka, min zahratid dunya nadhra raghbah, ya, dari kenikmatan-kenikmatan dunia dengan pandangan berharap pengen juga, ya. Fa inna rizqal akhirah, karena sesungguhnya rizki akhirah itu lebih baik dari dunia tadi. Tetapi bagi kita Pak, apa hukumnya Pak? Boleh, tapi kadang-kadang makruh Pak. Ya, di dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid, Al-Habib Abdullah bin Haddad itu memberi nasihat. Salah satu yang membuat kita lalai, tenggelam dengan dunia karena melihat dunia dengan pandangan takjub. Dengan pandangan, mohon maaf Pak ya, ketika kita melihat ada orang misalnya bawa mobil baru, kemudian di hati ini takjub, bagusnya. Itu akan memberi pesan kepada dia, mobil ini bagus, kalau kamu juga bisa memilikinya, maka bekerjalah, maka carilah duit biar kamu itu ujungnya itu Pak, akhirnya mendorong kita untuk juga menginginkan, dalam tanda kutip bahkan bernafsu untuk memiliki barang tersebut. Ya kalau yang dilihat cuma satu Pak, kalau yang dilihat semua, kaget baru lihat mobil, jengok uang punya HP, wih HP iPhone terbaru, kaget aku beli juga lah. Nah, mulai dia mikir bagaimana cara mendapatkannya. Rumah, sawah, mampir ke tempat temennya, teman sekelasnya dulu, lah punya bedeng 30 pintu. Wih enak juga kalau punya bedeng nih. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Kita lalai dan cita-cita kita ingin mewujudkan apa? Artinya apa? Bagi kita pun tidak boleh. Ya, walaupun tidak sampai haram. Saya sedikit punya cerita, dan ini sampai menjadi terapi saya Pak. Ya, terapi saya, jujur menjadi terapi saya agar tidak terlalu gila dengan dunia. Tapi saya dapatkan ini terlalu dini mungkin. Saya lagi SMA Pak. Saya waktu itu mondok di kota, mondoknya malah di kota. Saya sendiri orang kampung, orang desa, tinggal ke kota di pondok pesantren. Di pondok itu diizinkan sekali sebulan keluar pondok. Begitu keluar pondok, zaman itu Pak ya, di awal-awal 2000-an, mal-mal baru di Lampung itu lagi dibangun Pak. Jadi kami orang kampung ini jengok mal terkagum-kagum itu. Wih alangkah besarnya bangunan ini, ada eskalatornya. Zaman itu cak baru nian Pak ya. Dan tapi ada satu kalimat yang keluar dari lisan teman saya Pak. Itu serasa menghancurkan hati saya saat itu Pak. Seperti dum gitu rasanya Pak. Kalimatnya biasa. Apa itu kalimatnya? Jadi ketika saya berdua itu dari pondok, turun dari angkot, ngelihat Ramayana waktu itu Pak. Baru dibuka di Lampung.
Tahu-tahu teman saya ngucap begini, Pak. Ih, dunia itu gini-gini aja ya. Dunia begini-begini saja. Kalimatnya sederhana itu, Pak. Tapi kok saya serasa dipukul dengan pukulan yang keras. Sampai hari ini, Pak, kalimat itu saya pakai setiap kali saya takjub dengan dunia, Pak. Ya semoga bisa dipakai. Jadi saya kalau melihat ada orang datang misalnya atau ketemu mobilnya, ya gitu-gitu aja dunia itu. Nah itulah. Kalau bahasa Palembang lain. Untuk menterapi diri, lado bagiannya galo. Ya, Pak ya? Begitu ada orang kaya sukses, lado bagiannya galo. Itu untuk ngerem kan, Pak, maksudnya biar nggak iri, biar tidak terbuai. Ya, nah kalau saya ada kalimat itu, dunia gini-gini saja. Saya ke Qatar, melihat hotel bintang, oh masya Allah bagus semua. Sempat takjub, manusia, namanya manusia. Dunia gini-gini saja. Ninggal gak lo orang-orang depan kita ini Pak Kakek? Pada waktunya akan meninggal semua dan selesai. Itu untuk mengerem saja. Nah Rasulullah sampai diharamkan untuk memandang sesuatu itu dengan takjub. Ya, saya kira itu dulu. Ini masih ada 8 lagi, caknya tidak cukup waktunya. Ya, karena total yang diharamkan Allah khusus untuk Nabi dalam kitab ini disebutkan 13 dan kita sudah menjelaskan 12 ya di sini ya, 12 dan kita sudah membahas 8. Kita lanjutkan insyaallah. Ini udah syuruk ya. Ketemu lagi nanti insyaallah di bulan Ramadan jika tidak ada halangan, jika Allah kasih umur panjang. Ya, semoga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.